Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang cara mengajarkan materi IPA di SD. Dan sebelum melakukan proses pembelajaran, tentunya guru terlebih dahulu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat semua rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, RPP yang akan saya bahas yaitu RPP untuk kelas 6 SD pada semester 1 dengan tema 4 globalisasi dan subtema 3 yaitu globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran pertama di SD, dan alokasi waktunya yaitu 1 kali pertemuan. Nah, di dalam RPP ini memuat beberapa bagian, yaitu yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu membahas tentang yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarganya, temannya, guru, dan tetangganya, serta cinta akan tanah airnya. Nah, yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu akan dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang ada di sekitar rumah, di sekolah, dan tempat bermainnya. Nah, yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, bagian kedua dari RPP yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya dalam materi IPA. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1 mengidentifikasi kegunaan energi listrik, konversi energi listrik, transmisi energi listrik, dan berpartisipasi dalam penghematannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yaitu mengidentifikasi sikap hidup hemat listrik di era global. Nah, kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.3 membuat laporan hasil percobaan tentang hantaran listrik yang mencakup pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun indikatornya yaitu mencanangkan sikap hidup hemat listrik di era global. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, di mana tujuannya yaitu yang pertama, dengan membaca dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi sikap hidup hemat listrik di era global dengan kepedulian yang tinggi. Dan yang kedua yaitu dengan membaca dan diskusi, siswa mampu menemukan informasi tentang peran hantaran listrik di era global dengan kepedulian yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu dengan membaca dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks eksplanasi berisi
Himbauan sikap hidup hemat listrik di era global dengan kepedulian yang tinggi. Adapun materi pembelajarannya yaitu menghemat energi listrik. Nah, selanjutnya yaitu metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan saintifik dan metodenya yaitu metode tanya jawab, penugasan, dan simulasi. Selanjutnya yaitu alat, bahan, media, dan sumber belajar yang akan digunakan, yaitu yang pertama alat dan bahan. Alat yang akan digunakan yaitu alat tulis menulis dan media yaitu video. Adapun sumber belajarnya yaitu buku panduan guru dan buku siswa kelas 6, tema 4 globalisasi, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan, di mana pada kegiatan pendahuluan ini yang pertama yang akan dilakukan yaitu guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua yaitu guru mengecek kehadiran siswa dan kesiapannya untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tema globalisasi dengan subtema globalisasi dan cinta tanah air. Ya, sampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, adapun kegiatan inti dari proses pembelajaran yaitu yang pertama, guru memperlihatkan sebuah video tentang hemat energi listrik ke setiap kelompok dan siswa menganalisa video tersebut. Yang kedua yaitu guru mengingatkan kepada siswa bagaimana pola pikir dan sikap yang dimaksud dengan berpikir global dan bertindak lokal. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, siswa diminta untuk membuat brosur tentang hemat energi listrik, dan brosur tersebut berisikan fakta singkat penggunaannya, masalah tentang kelistrikan, dan himbauan kepada masyarakat untuk menghemat energi listrik. Yang ketiga yaitu setiap kelompok mempresentasikan brosur yang telah dibuat dengan alokasi waktu 35 menit. Nah, adapun kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama yaitu siswa membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing oleh guru. Yang kedua, merencanakan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun berkelompok. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang ketiga yaitu menutup pelajaran dengan berdoa dan salam dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, selanjutnya yaitu penilaian. Adapun bentuk penilaian yaitu yang pertama penilaian sikap, di mana yang dinilai biasanya tanggung jawabnya, teliti, dan kedisiplinannya. Dan pada penilaian pengetahuan dapat berupa
soal pilihan ganda dan jawaban singkat penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja, dan selanjutnya yaitu bentuk instrumennya baik untuk penilaian sikap dan penilaian keterampilan itu dapat berupa tabel. Dan itulah materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamakan pukul 5 sore sampai pukul 10 malam, merupakan gerakan yang bertujuan untuk melakukan penghematan listrik. Gerakan pukul 5 sore sampai pukul 10 malam artinya pada pukul 5 sore sampai pukul 10 malam, masyarakat diminta untuk mematikan 2 lampu di rentang waktu tersebut. Karena pada rentang waktu tersebut merupakan waktu di mana beban konsumsi listrik lebih banyak. Seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan akan penggunaan listrik pun semakin bertambah. Gerakan pukul 5 sore sampai pukul 10 malam belum cukup untuk mengurangi masalah pemborosan listrik. Beberapa cara baru yang bertujuan untuk melakukan penghematan listrik pun mulai dilakukan. Salah satunya adalah listrik pintar. Listrik pintar merupakan inovasi penggunaan listrik yang penggunaannya seperti pulsa. Pelanggan mengeluarkan uang terlebih dahulu sejumlah besaran listrik yang ingin digunakan. Jika energi listrik yang telah dibeli mulai berkurang dan habis, maka listrik otomatis mati dan harus melakukan isi ulang. Inovasi tersebut dinilai sebagai salah satu cara untuk melakukan penghematan konsumsi energi listrik di era globalisasi ini. Diberlakukannya listrik pintar, maka pengguna akan lebih berhemat dan bijak dalam menggunakan